Di antara sunyi yang belum tersentuh kata, tanah ini telah lebih dulu bercerita. Ia menyimpan jejak langkah, menyimpan doa-doa di kalbu, dan menumbuhkan kehidupan. Tanpa pernah meminta untuk dipuji, di Boru Kedang, hidup tidak pernah berdiri sendiri. Ia berakar pada tangan-tangan yang setia merawatnya. Perempuan bukan sekedar bagian dari kehidupan, mereka adalah denyut yang menjaganya tetap berirama. Dalam kesederhanaan yang nyaris tak terdengar, mereka bangun bersama cahaya pertama, menyentuh tanah dengan kelembutan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mengerti arti memberi. Di setiap musim yang berubah, di setiap angin yang datang dan pergi, mereka tetap tinggal, menjaga, merawat, dan menghidupkan. Padi dan jagung yang tumbuh di ladang itu bukan sekedar hasil panen. Ia adalah waktu yang dipelihara, kesabaran yang diuji, dan doa yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Perempuan, di ritual adat Teguwata serta ritual adat Patia, merupakan sebuah peristiwa yang tak sekedar dirayakan melainkan dihayati. Ketiganya merupakan ungkapan syukur yang patut dipertahankan. Sebuah percakapan sunyi antara manusia, leluhur, dan bumi yang tak pernah berhenti memberi. Di dalam lingkaran itu, perempuan hadir tanpa banyak bicara, namun dari kehadiran mereka tercipta keseimbangan yang tak tergantikan. Mereka menyalakan api yang menghangatkan lebih dari sekedar tubuh. Mereka merawat kehidupan dengan keteguhan yang tak selalu terlihat. Dalam diamnya ada ketabahan. Dalam senyumnya tersimpan pengorbanan yang tak pernah meminta balasan. Mereka memahami bahwa memberi adalah cara paling sunyi untuk mencintai. Perempuan Boru Kedang adalah mutiara dari tanah Boru Kedang yang tidak memantulkan cahaya dunia, namun memancarkan terang dari dalam dirinya sendiri. Hari ini peristiwa tersebut diangkat dari bumi. Tangan-tangan yang dahulu menanam dalam harap, kini memetik dalam syukur. Doa yang pernah dilepas ke langit kembali menjadi kehidupan. Tawa mengalir pelan, waktu berjalan lebih lembut, dan manusia diingatkan kembali bahwa mereka adalah bagian, bukan pemilik. Ini bukan sekedar perayaan panen, ini adalah pengingat tentang hubungan yang tak boleh terputus, tentang warisan yang dijaga bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kesetiaan. Selama perempuan masih setia menyentuh tanah, selama doa masih ditanam bersama benih-benih kehidupan, maka Boru Kedang akan tetap hidup, dan bumi akan selalu menemukan penjaganya. Baku berkidora, tulang kota dora, toko, mora tiodo, toko mora kora kaure. Mano dana mau mereka mau mereka paku, mereka rumah dora, mereka gada, mereka bukan mau mereka rumah dora, Bapak Desa, kira-kira apa makna dari budaya Teguwata dan Patia yang berkaitan dengan mama penjaga jiwa dan wanita penjaga bumi? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang peran wanita, di mana wanita itu sebagai mama penjaga jiwa dan wanita penjaga bumi, perempuan penjaga bumi, saya jelaskan dulu tentang makna daripada budaya Teguwata dan Patia. Untuk Teguwata atau main balik itu adalah satu ritual. Itu di dalam konsep budaya, tatanan budaya adat Boru, itu ritual Teguwata itu adalah upacara seremonial makan atau syukuran hasil panen untuk menikmati hasil panen yang perdana. Jadi kalau orang tanam padi, pada saat padi sudah mulai kuning, jagung sudah mulai tua, matang, maka sebelum dikasih makan kepada keluarga,
masyarakat adat itu harus diritualkan dalam budaya Tebu Batak. Sedangkan Patea itu syukuran besar dari ritual 1 tahun ritual itu khusus untuk syukuran juga terhadap panen. Jadi dari pembukaannya dari Tebu Batak, penutupannya di Patea. Patea itu syukuran yang besar dan di situ peran wanita sangat dominan. Walaupun wanita tidak banyak omong, tapi dalam budaya adat Boru segala sesuatu ritual adat itu harus dimulai dari perempuan. Nah, untuk Tebu Batak, perempuan itu punya peran sangat penting, bahwa dia menjadi wanita penjaga jiwa. Itu artinya perempuan yang harus panen duluan di ladang. Jadi biasanya sebelum Tebu Batak itu ritualkan di rumah adat, itu perempuan harus turun, wanita ibu itu harus turun ke ladang, dia potong jagung, dia panen padi dan sayur-sayuran. Setelah itu padi itu nanti dia sendiri yang goreng, ditumbuk dalam bentuk emping, dan emping itu bersama dengan jagung muda tadi dan sayuran yang baru itu, itulah yang dibawa disyukurin di rumah adat. Dan disitulah peran wanita. Bahwa dalam adat pun segala sesuatu yang untuk pangan dan kehidupan keluarga itu semua harus diatur oleh perempuan, diatur oleh seorang ibu. Karena dengan ibu yang mengatur itu, dia sudah tahu bahwa pangan saya ini sudah bisa sampai 1 tahun. Maka untuk cadangan pangannya dia sudah pisahkan, untuk pangan sehari-harinya, makan sehari-hari dia sudah pisahkan, sehingga jiwa di dalam diri keluarga, dalam masyarakat itu tidak terjadi kelaparan. Itulah makna daripada Patea berhubungan dengan wanita penjaga jiwa. Dia tidak mau wanita harus berperan penting, sehingga stok pangan itu dari awal, dari panen pertama itu sampai dengan musim panen berikutnya, stok pangannya selalu ada. Sehingga orang Boru itu kalau omong bilang dia beli beras, itu bukan berarti bahwa dia beli padi, tidak ada itu. Wanita yang bijak itu dia pasti di saat panennya sudah mulai menipis, dia tidak akan habiskan stok pangan yang ada, tetapi dia harus pergi beli beras, stok pangan dari pasar. Pangannya yang ada itu menjadi stok sampai dia dapat panen baru. Nah, itu menjadi tugas daripada seorang wanita. Dan wanita juga, perempuan di Boru Kedang, di Boru pada umumnya, itu juga mereka berperan penting dalam menjaga alam. Jadi mereka bukan hanya untuk mengatur pangannya saja yang sudah di lumbung, tapi mereka berpartisipasi itu mulai dari persiapan benih, tanam di sana, kalau orang tanam padi itu wanita punya peran. Jadi benih yang ada untuk tanam itu yang nanti bagikan benih itu perempuan, tidak laki-laki. Karena dengan perempuan bagi benih itu, dia sudah tahu kebunnya, sudah seluas ini, tanam apa saja yang ada di situ, dia yang jadi laki-laki itu hanya untuk olah, dia hanya buka kebun, terus bersihkan, tetapi urus bagian tanam-tanaman itu perempuan punya urusan itu. Sehingga di situ perempuan terkadang itu dia jaga supaya pangannya tetap stok ada. Dia tidak hanya tanam padi jagung, tapi di situ dia bisa tanam jawabu, di situ di teras-terasnya itu dia bisa tanam ubi jalar, dia tanam keladi, dia tanam sayur-sayuran. Nah, itu tugas perempuan. Nah, karena itu adalah stok pangan untuk selama 1 tahun. Nah, sehingga kami di Boru, dalam budaya Boru, wanita punya peran penting di dalam mengatur dan menjaga bumi ini, terus mengatur tentang bagaimana keberlangsungan hidup jiwa dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Lebih terarah lagi kalau macam ada ritual tentang untuk ritual menjaga lingkungan alam, menjaga bumi, seperti urusan laki-laki, ada satu ritual lagi seperti minta hujan. Minta hujan semua itu dilaksanakan oleh laki-laki. Tetapi peran wanita pertama dia harus siapkan bahan yang harus laki-laki itu bawa, perempuan suaminya, anaknya laki-laki itu bawa ke hutan, itu perempuan yang siapkan. Sehingga kalau macam telur ayam, kalau macam beras, kalau hal yang sekecil apapun itu perempuan yang siapkan. Karena kami orang Boru sangat percaya bahwa semua kerja yang dilakukan oleh seorang laki-laki, baik itu di hutan, baik itu di ladang, dimanapun, kalau tidak direstui oleh sang ibu, maka bakalan tidak memberikan hasil. Sehingga perempuan, untuk orang Boru, perempuan itu menjadi tokoh untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga untuk menjaga ketahanan hidup masyarakat dan keluarga di Boru itu ada pada perempuan, bukan ada pada laki-laki. Maka wajarlah kalau perempuan kita sebut sebagai wanita penjaga jiwa dan wanita penjaga bumi. Seperti itu.
mame oe mame ho anata ni doredai mame oe ho mame ho anata ni doredai mame